Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjut lagi bincang-bincang kita yang kemarin. Ya, setelah alhamdulillah secara resmi syahadat 16 Juli 2012, 16 Juli 2012, terus juga pindahan ke Masjid Baitul Muktamar, Masjid Baitul Muktamar hari Rabu, mulai pindah ke situ. Dan alhamdulillah di hari Jumatnya pertama kali melaksanakan sholat Jumat, dan di pertama kalinya juga berpuasa. Jadi karena bertepatan, jadi alhamdulillah sama seperti tahun sekarang, tahun 2012 itu juga puasa pertama kalinya itu hari Jumat tanggal 20 Juli 2012. Dan setelah itu, setelah 16 Julinya itu resmi bersyahadat gitu di Masjid Baitul Muktamar, akhirnya saya pribadi mulai berpikir, memutuskan kayaknya ini memang udah harus dikasih tahu ke orang tua gitu. Karena cepat atau lambat ini mereka akan tahu, karena bagaimanapun berita itu akan mulai menyebar. Maka sebelum mereka tahu dari orang lain, saya pribadi memutuskan memberitahu mereka secara pribadi atau secara langsung. Jadi tepat di hari Ahad ataupun hari Minggu, tanggal 22 Juli 2012, jadi itu hari ketiga puasa ya. Hari ketiga puasa saya berangkat ke tempat orang tua, ba'da asar berangkat ke situ, berangkat ke rumah orang tua. Jarak dari tempat tinggal itu ya lumayan jauh lah. Jadi ba'da asar itu berangkat ke rumah. Sampai di rumah itu sekitar jam 5-an lah, menuju setengah 6. Pas di rumah itu cuma ada mak saya. Bapak belum pulang ketika itu. Jadi ketika saya sampai rumah, saya tanyain sama beliau, "Bapak di mana?" gitu. "Bapak di mana?" "Belum pulang, emangnya ada apa?" "Nggak ada lah, ada yang mau diomongin gitu." "Ya apa emangnya?" "Langsung aja lah sekarang," katanya. Terus saya bilang, "Nggak bisa, ini harus ada bapak dulu, harus ada kedua-duanya biar ngomongnya enak gitu." Akhirnya saya tungguin, meskipun pada saat itu didesak sama mak saya untuk langsung ngomong pada saat itu juga. Tapi saya tungguin beliau pulang, bapak saya pulang. Akhirnya beliau pulang lah, hampir jam 6, setengah 6 lewat gitu. Beliau pulang. Ketika beliau pulang, akhirnya karena udah dua-duanya di situ, saya minta waktu lah untuk kumpul, untuk duduk bertiga gitu, ngomong lah gitu. Akhirnya ketika udah ngumpul, saya sampaikan lah secara perlahan-lahan, saya sampaikan kepada beliau berdua, "Pak, Mak, aku udah masuk Islam," gitu. Saya sampaikan secara halus lah. "Aku udah masuk Islam. Hari Senin kemarin aku udah masuk Islam. Jadi mohon maaf lah gitu, mohon maaf nggak ada ngasih tahu gitu." Nggak banyak kalimat yang saya ucapkan, saya cuma mengucapkan itu, kalimat itu. Tapi ya setelah itu ya kita responnya, ya saya dari awal memang sudah bersiap untuk segala sesuatu kemungkinan. Maka setelah saya ucapkan kalimat itu, emak saya pada saat itu mulai menangis lah. Beliau mulai nangis, air mata beliau mulai turun, nangis. Kita tahu lah seorang ibu bagaimana ya. Setelah itu bapak saya pada saat itu, akhirnya ketika saya sampaikan seperti itu, ya responnya tidak jauh beda pada saat dulu saya menyampaikan saya ingin masuk Islam gitu. Beliau marah begitu. Beliau marah pada saat itu, sama seperti di awal beliau mengatakan, "Emang kau kira kau hebat gitu? Dengan cara kau masuk Islam ini apa yang kau cari? Emang kau kira kau udah hebat kayak gitu? Hah?" Akhirnya beliau marah-marah luar biasa. Saya pada saat itu sudah bersiap dengan segala kemungkinan, bahkan kemungkinan beliau ngamuk sampai mukulin mungkin juga saya udah bersiap. Karena ya kita tahu lah tipe-tipe orang Medan gitu ya, kalau udah marah gitu.
Akhirnya saya benar-benar udah bersiap. Cuman pada saat itu saya alhamdulillah sekali, bapak saya pada saat itu tidak sampai terjadi apa ya. Beliau tidak ada memukul saya sama sekali. Itu sebuah satu hal yang patut saya syukuri. Beliau sangat marah sekali. Mungkin karena itulah, karena saking marahnya beliau, untuk menghindari kemarahan beliau pada saat itu, beliau memutuskan untuk pergi. Saya nggak tahu pada saat itu udah hampir maghrib pada saat itu beliau memutuskan untuk pergi. Dan saya nggak tahu kemana perginya. Akhirnya beliau pergi, tinggallah mak saya pada saat itu. Tinggal saya berdua. Tidak lama setelah itu pulanglah adik saya yang paling kecil. Baru saya bilang sama beliau, "Ma, aku udah masuk Islam, tapi bukan berarti karena aku masuk Islam aku melupakan kalian gitulah. Tapi aku udah masuk Islam, aku pengen belajar lebih jauh, aku pengen belajar lebih dalam, makanya aku nggak tinggal di rumah gitu. Aku tinggal sekarang aku tinggal di sana, tinggal di masjid, supaya aku bisa belajar lebih jauh." Waktu itu udah hampir mendekati maghrib, sekitar 15 menit lagi. Maka saya ketika itu mau pamit lah sama beliau. Aku pamit mau balik ke sana gitu. Maka ketika mau pamit itu adalah salah satu hal, momen yang dimana mungkin sangat mengharukan bagi saya pribadi. Ketika saya mau pamit sama beliau itu, beliau bilang nggak usah. Beliau nangis. Ketika itu beliau nangisnya udah nangis sejadi-jadinya. Tidak sekedar menangis saja. Beliau bilang sama saya, "Ya nggak apa-apa kau udah masuk Islam gitu, tapi kau tinggallah di rumah ini gitu, nggak usah pergi, jangan pergi gitu." Tapi saya sudah memutuskan pada saat itu. Saya bilang ke beliau, "Nggak bisa, aku pengen belajar lebih lanjut, aku pengen mempelajari Islam ini, jadi aku pengen tinggal di sana gitu." Dan beliau menahan saya pada saat itu, karena beliau udah nangis. Saya udah menahan juga supaya tidak menangis pada saat itu. Tapi akhirnya beliau menahan, karena waktu sudah hampir mau berbuka juga. Saya akhirnya izin gitu. Tapi beliau tahan. Saya ingat sekali pada saat itu, ketika saya mau pergi, beliau tahan saya. Dan ketika beliau tahan itu, akhirnya beliau peluk saya. Dan pelukan itu sampai sekarang, sampai kapanpun akan senantiasa teringat bagaimana seorang ibu itu senantiasa menyayangi anaknya dalam kondisi apapun itu. Beliau memeluk saya seerat-eratnya, dan beliau menangis sejadi-jadinya pada saat itu, karena beliau memeluk saya seerat-eratnya dan menangis sejadi-jadinya untuk menahan saya supaya jangan pergi. Saya pribadi juga tidak bisa menahan diri gitu. Akhirnya saya pribadi juga ikutan menangis gitu. Rasanya sudah lama sekali saya tidak menangis, dan tidak menangis juga tentunya di hadapan orang tua begitu. Dan adik saya yang laki-laki itu juga baru pulang gitu. Baru pulang ketika itu. Akhirnya melihat kondisi itu, dia juga akhirnya memeluk saya pribadi, menangis juga akhirnya. Dan tentunya ini bukan sesuatu hal yang lumrah di kalangan keluarga orang Batak gitu. Karena keluarga orang Batak itu jarang sekali anak laki-lakinya itu menangis gitu. Karena didoktrin betul-betul didoktrin supaya mereka bisa terlihat kuat di antara keluarga gitu. Maka pada saat itu adalah salah satu momen yang jarang sekali terjadi begitu. Saya menangis, adik saya menangis, dan ibu saya menangis. Dipeluknya saya seerat-eratnya, ditahannya, dipeluknya saya seerat-eratnya untuk meminta saya supaya tetap di rumah meskipun sudah masuk Islam. Tapi saya benar-benar menyadari kalau saya di sini maka saya tidak akan bisa belajar dengan serius. Saya hanya sekedar masuk Islam tapi tidak banyak belajar begitu. Maka saya tekankan sama beliau, saya memang udah masuk Islam dan saya pengen belajar, dan cara belajar itu adalah dengan tinggal di sana gitu. Meskipun nanti saya di sana, insya Allah saya akan tetap ingat dengan keluarga dan dengan semuanya. Akhirnya ketika itu karena waktu sudah hampir berbuka, saya minta izin kepada beliau secara baik-baik begitu untuk pergi gitu. Jadi waktu hampir berbuka, saya berangkat. Jadi jarak rumah saya itu sampai ke simpang
simpang jalan terakhir supaya bisa kita ketemu angkot untuk bisa berangkat lagi ke tempat saya tinggal di Masjid Baitul Tamar itu. Sampai ke simpang itu sekitar 4 km. Karena waktu hampir berbuka, akhirnya saya jalan dalam kondisi tetap masih menangis tentunya. Orang tua saya juga saya tinggalkan dalam kondisi menangis. Jadi sepanjang jalan itu kondisi kacau balau, campur aduk seluruh hati. Ketika itu saya jalan, karena waktu mau berbuka saya usahakan berjalan sampai ke titik hampir di simpang berbuka cuman dengan air putih aja. Cuman dengan air putih, gimana caranya supaya bisa berbuka. Akhirnya saya ketemu dengan teman saya yang sudah pernah saya ceritain juga, Thomas Muda Harap itu. Saya bilang, saya minta bantu sama dia, Mas minta tolong Mas gitu. Tolong antarkan aku ke Rumbai. Tolong antarkan aku ke Rumbai naik motor. Sekalian bawa barang-barang aku yang masih tersisa. Karena barang-barang itu masih tersisa di tempat saya yang lama, di tempat paman itu. Akhirnya kami bawa baju-baju, saya bawa baju-baju, bawa buku-buku. Akhirnya ditolongin sama si Thomas itu untuk nganterin ke Rumbai gitu. Anterin ke Rumbai, akhirnya dianterinnya ke sana setelah berbuka juga itu dengan air putih. Dianterin lah ke tempat tinggal saya di Baitul Muktamar itu. Dianterin sampai di sana sholat maghrib nggak lama setelah itu udah mau sholat tarawih gitu. Nggak lama udah berbuka bentar, ngisi perut sholat tarawih gitu. Itu adalah momen dimana saya ketemu dengan orang tua saya ceritakan gimana saya udah Islam dengan bapak saya. Tentunya saya tahu beliau tidak akan bisa menerima dengan cepat gitu. Tapi bagaimanapun saya rasa waktu yang akan bisa menjawab bagaimana akhirnya ke depannya beliau berdua akan bisa menerimanya gitu. Mungkin memang berat begitu, mungkin memang berat. Untuk saya berat meninggalkan rumah, dan juga untuk belajar. Bagi emak saya berat, bagi bapak saya berat, mungkin bagi yang lain juga berat. Tapi menurut saya itu adalah keputusan terbaik supaya bisa belajar lebih lanjut, supaya bisa benar-benar mempelajari Islam ini, dan supaya bisa istiqomah, tidak hanya sekedar main-main, tidak hanya sekedar dengan status sudah pindah agama, tapi benar-benar kita berniat serius untuk menggapai hidayah dan juga untuk kembali kepada fitrah kita sebagai seorang Islam begitu. Itulah pertemuan yang sangat, satu sisi sangat mengharukan, yang kedua sisi kedua juga adalah hal yang berat. Ini adalah pertemuan saya setelah Muslim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau kamu rasa konten ini bermanfaat bagi kamu, maka boleh kamu subscribe, boleh juga kamu share ke kawan-kawan, ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di lanjutan kisah kita ini, di cerita Ramadan kita ini, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Stay safe tetap, dan mudah-mudahan kita tetap bisa saling jaga, tetap di rumah aja sepanjang Ramadan ini, dan tetap semangat untuk menjalani bulan puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.